Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau yang rela mati buat kami di kayu salib Tuhan. Dan pada hari yang ketiga, Engkau telah bangkit buat kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami memulai Tuhan ibadah online saat ini Bapa. Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memulai Tuhan ibadah online kami di pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kekuatan, pemulihan, sukacita dari surga kita bersama. Haleluya. Kita menyatakan dia raja di atas segala raja.
pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Oh, 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 tenang, bebas, bebas tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Ayo yang di rumah katakan ku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Yeah, 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 yeah. Bebas, bebas dan tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku terbang, bebas, bebas tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Oleh kuasa darah Yesus kita bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Dan kembali paling dasar total kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami mau memandang kemuliaan-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang bangkit, Engkau yang menang buat kami Tuhan. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup.
Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa. Engkau mati buat kami dan Engkau bangkit buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang Engkau sudah memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberikan pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan, bangsa kami juga Tuhan, kalau Engkau sudah menyatakan kebangkitan-Mu, bangsa kami juga mengalami kebangkitan yang besar, pemulihan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya mengimani Tuhan. Kami hanya mengimani bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami Tuhan, di tengah-tengah apa yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan, kami hanya rindu kuasa Tuhan bekerja buat bangsa kami, kuasa Tuhan bekerja buat kami semua. Karena hanya daripada Engkau kami mendapatkan kekuatan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah memuji mengagungkan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat urapan-Mu, terima kasih buat waktu yang indah ini, sehingga kami bisa memuji mengagungkan Engkau. Kami masih bisa Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan keterbatasan kami, karena kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tetap bisa bekerja dalam kehidupan kami. Kau sudah memberkati kami semua. Kami percaya Kau juga sudah memberkati jemaat-Mu yang sedang beribadah Tuhan di rumahnya masing-masing ya Bapa. Kiranya kebangkitan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan terjadi atas kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berkaryalah dalam kehidupan kami, terus kuatkan kami Tuhan, terus teguhkan kami Tuhan. Kami mau terus memuji mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami terus memuliakan nama-Mu, karena kami mengakui bahwa Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang besar, yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami dengan firman Tuhan yang kami akan dengar. Kiranya Engkau membentuk kehidupan kami, kiranya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kuasa Tuhan Kau nyatakan dalam kehidupan kami, Kau ubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak jemaat Tuhan untuk memberikan persembahan. Dan sebelum itu saya ajak jemaat Tuhan untuk membuka firman Tuhan di dalam Roma yang pertama ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Paskah adalah sebuah perayaan tentang kasih dan kebangkitan, anugerah dan kemenangan, di mana Tuhan membangkitkan kembali Yesus dari kematian, di mana itu membuktikan bahwa Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh semua makhluk yang ada, tetapi Yesus telah mengalahkan kuasa maut tersebut. Dan setelah Yesus mati, para prajurit menurunkan mayat Yesus dari kayu salib dan menguburkannya di dalam gua yang ditutup dengan sebuah batu yang besar. Untuk memastikan bahwa mayat Yesus tidak dicuri oleh pengikutnya, para pemimpin agama meminta kepada pihak kerajaan untuk menempatkan penjaga di depan goa di mana Yesus dikuburkan. Tetapi apapun usaha manusia untuk membuat Yesus terkubur di dalam goa tetaplah sia-sia. Pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematiannya. 4 catatan sejarah mencatat bahwa setelah kematian Yesus,
Yesus menampakkan diri kepada 500 orang pada suatu pertemuan. Jadi, bisakah saudara membayangkan mereka yang sebelumnya mereka menyaksikan bagaimana mengerikannya siksaan yang dialami Yesus sampai mati, dan 3 hari berikutnya mereka melihat orang yang sama sedang mengobrol dan ada di sekitar kita. Jadi, kebangkitan Yesus bukan hoax. Yesus benar-benar bangkit. Dan juga bukan hoax kalau Yesus yang bangkit dari maut bisa memberkati dan membangkitkan keuangan saudara yang sudah tidak ada harapan, membuat saudara bangkit dari kebangkrutan dan bangkit dari kehancuran keuangan. Yang perlu kita lakukan adalah membangkitkan iman kita bahwa kita pasti menuai waktu kita menabur, dan kita pasti diberkati waktu kita memberi, dan kita pasti berkelimpahan waktu kita mengembalikan milik Tuhan. Dan itu bukan hoax, ini adalah kebenaran firman Tuhan. Yesus telah mengalahkan kuasa maut dan Yesus telah bangkit. Dan percayalah saudara, Yesus yang bangkit itu juga sanggup membangkitkan kehidupan kita yang bahkan kehidupan kita yang paling hancur sekalipun. Dan percayalah bahwa iman saudara tidak akan pernah sia-sia dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ajak jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama berdoa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala pengorbanan di atas kayu salib Tuhan, boleh menjadikan kami menjadi anak-anak yang lebih dari pemenang Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, memberikan persembahan kami, memberikan persepuluhan kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, yang memberikan persembahan, dan baik yang mengembalikan perbulan milik Engkau Tuhan. Kau berjanji tika-tika lain membukakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda memberkati kami Bapa. Kami siap memberi yang terbaik hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hadiratmu yang kami rasakan, dan kami saatnya akan menerima firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada hamba-Mu, kepada kami semuanya, baik yang di rumah, di kamar kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan boleh membangkitkan roh kami, membangkitkan hidup kami Tuhan, dan kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Shalom untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada. Saudara yang mengikuti firman Tuhan atau ibadah ini baik di rumah atau di kamar masing-masing, di tempat kos masing-masing, biarlah saudara tetap antusias untuk mengikuti firman Tuhan yang ada. Kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini saya berjudul Dia Tidak Ada di Sini. Dia sudah bangkit. Mari sama-sama kita membaca Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 10. Dengan suara yang terdengar kita membaca bersama-sama di tempat kita masing-masing mengikuti ibadah ini. 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Puji Tuhan. Kubur kosong menyatakan kebangkitan yang Yesus miliki. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa kekristenan itu berbeda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lainnya. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan merancang manusia untuk haus akan perkara-perkara yang supranatural. Itu sebabnya acara-acara di televisi, acara-acara yang bersifat mistis,
berbau supranatural itu memiliki rating yang cukup tinggi. Dan saudara juga bisa lihat di dunia ini, manusia yang ada, mereka memiliki berbagai macam kepercayaan atau keyakinan yang mereka pegang. Ada yang memiliki satu keyakinan, bahkan ada yang lebih dari satu keyakinan. Menurut David Barrett dari World Christian Encyclopedia, di dunia ini terdapat hampir 10.000 macam agama yang berbeda. Dan ada 33.000 lebih denominasi kekristenan. Dan saudara lihat, banyak pemimpin-pemimpin yang ada, mereka bermunculan, mereka terlihat sangat baik, ya, mereka menganggap diri mereka baik, tetapi kita ketahui bersama ada kesamaan di antara mereka semuanya, yaitu adalah mereka manusia biasa, dan pada akhirnya mereka meninggal dunia. Ketika Yesus mati dan kemudian dikuburkan, 1 hari, 2 hari pertama, Yesus terlihat seperti manusia biasa yang lainnya. Tetapi pada hari yang ketiga, ada sesuatu yang membuat Yesus berbeda dari yang lainnya. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sesuatu yang sangat supranatural terjadi. Yesus bangkit dari kubur setelah dia 2 hari ada di dalam kuburan yang didiaminya. Inilah yang Yesus lakukan. Dan kita tahu bersama-sama, sampai saat ini belum ada seorang pun di dunia yang bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Orang bisa saja menolak Yesus. Orang bisa menyangkal Yesus. Orang bisa saja memberitakan bahwa kematian Yesus adalah hoax. Tetapi mereka tidak bisa memungkiri. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit dari kematian. Saudara, ada bukti-bukti yang menyatakan tentang kebangkitan Yesus ini. Yang pertama tentu saja adalah kubur yang kosong. Kubur Yesus kosong, tidak ada lagi mayat Yesus di situ. Kemudian yang kedua, dia menampakkan diri sebanyak 17 kali kepada 500 lebih orang. Jadi bukan hanya kepada 1 orang dan kemudian orang itu mengklaim bahwa Yesus telah bangkit. Bukan, ada 500 orang lebih melihat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Dan kemudian dia masih tinggal 40 hari lagi di dalam dunia ini. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus dilihat oleh banyak mata yang menyaksikan dia naik ke surga. Saudara, kalau dalam sebuah pengadilan, 1 saksi tentu saja belum cukup. Tetapi kalau ada lebih dari 1 saksi, maka bisa saja bukti-bukti itu adalah kuat. Nah, ketika Yesus naik ke surga, bukan hanya 1 orang yang melihat, tetapi ada ratusan mata yang melihat Yesus naik ke surga. Tidak hanya berhenti di situ. Seorang bernama Tacitus, dia adalah seorang sejarawan Roma yang hidup tahun 55 sampai 120 Masehi. Dia berkata, Kristus mengalami hukuman yang luar biasa selama pemerintahan Tiberius di tangan salah satu penguasa kita, Pontius Pilatus. Di dalam tulisan analis buku 15 pasal 14. Ada orang yang bernama Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Ibrani Romawi yang hidup tahun 38 sampai 97 Masehi. Menulis bahwa Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Murid-muridnya melaporkan bahwa dia, Yesus, telah menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya, dan bahwa Yesus hidup dalam buku Antiquitisnya. Satu hal lagi yang menguatkan tentang kebangkitan Yesus, Talmud Babylon maksud saya. Sanhedrin bab 3a mengatakan mengkonfirmasikan penyaliban Yesus menjelang hari Paskah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah fakta-fakta, bukti-bukti yang sangat supranatural. Bukan settingan, bukan rekayasa, bukan hoax dari apa yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Tidak heran sampai saat ini pengikut Yesus dari 12 orang murid bertumbuh sampai sepertiga penduduk bumi. Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus. Ketika Yesus bangkit,
maka ada sebuah perubahan yang terjadi di dunia ini. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Apa perubahan itu? Perubahan itu adalah dunia mulai menyadari bahwa ada yang lebih berkuasa dari kematian, dan dia adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus Kristus sangat ditinggikan baik di bumi maupun di surga, saudara. Bagi saudara dan saya, ini adalah sebuah kabar baik. Ini adalah sebuah kabar pengharapan. Karena Yesus bangkit, Yesus hidup untuk memberi harapan baru untuk saudara dan saya. Apa harapan yang Yesus berikan dari kebangkitannya? Yang pertama, harapan dari kebangkitan Yesus adalah kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan kebangkitan Yesus, saya memiliki damai sejahtera. Ya, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk pertama kalinya setelah penyaliban atau setelah kebangkitannya, ketika dia berjumpa dengan mereka, maka perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah damai sejahtera bagimu, shalom bagimu. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu apa yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. Pada waktu itu suasana masih mencekam, karena orang-orang Yahudi masih memburu pengikut-pengikut Yesus yang mungkin masih berkeliaran di Yerusalem. Itu sebabnya mereka, menurut firman Tuhan dikatakan, mereka menutup rapat pintu-pintu rumah mereka di mana mereka berkumpul. Mereka sangat ketakutan. Ketika mereka berada dalam ketakutan terdalam mereka, saat itulah Yesus datang dan memberikan firman damai sejahtera kepada mereka. Yesus tidak memarahi mereka. Yesus tidak menghardik mereka. Yesus tidak dendam kepada mereka. Kenapa kamu meninggalkan aku ketika aku disalib? Tidak. Yesus penuh dengan damai sejahtera. Yesus memiliki damai sejahtera dan dia adalah sumber damai sejahtera itu. Kata damai dalam bahasa Greek adalah shalom. Mari semua katakan shalom. Ya, shalom berarti keamanan, kelimpahan, kesejahteraan, kesehatan ataupun kekayaan. Memiliki banyak arti. Itu sebabnya banyak sekali ayat Alkitab yang berbicara tentang shalom, tentang damai Tuhan. Karena shalom sendiri memiliki banyak arti. Jadi jikalau disimpulkan, maka akan selalu ada damai dalam setiap masalah yang kita hadapi. Untuk setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan meresponnya dengan damai sejahtera yang dilimpahkan kepada kita. Untuk mereka yang patah hati, Tuhan memberikan damai sejahtera penghiburan. Untuk mereka yang kebingungan, Tuhan memberikan damai ketuntunan untuk mereka, pimpinan untuk mereka. Untuk mereka yang tertuduh, merasa bersalah, Tuhan memberikan damai pengampunan kepada mereka. Jadi tidak akan ada cukup kata, cukup waktu yang bisa menyebutkan satu persatu tentang sesungguhnya damai ini, saudara. Kita mendapatkan damai ketika kita berdamai dengan Bapa di surga dan memiliki damai dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus menyediakan damai untuk setiap masalah saudara dan saya. Ketika saudara dan saya sedang ada dalam masalah finansial, Tuhan juga memiliki damai penyediaan. Ketika saudara sedang ada dalam masalah sakit penyakit, Tuhan juga memiliki janji damai kesembuhan. Apa yang saudara takutkan saat ini? Apa ketakutan terbesar saudara saat ini? Ingatlah bahwa Yesus sudah bangkit dan Dia memberikan damainya untuk saudara dan saya. Jadi berita baik dari kebangkitan Yesus Kristus adalah kita memiliki damai sejahtera
yang memampukan kita untuk menatap hari esok. Haleluya. Yang kedua, dari kebangkitan Yesus Kristus kita memiliki misi dari Tuhan. Ya, ada misi untuk saudara dan saya. Ada tugas buat kita semua umatnya yang ada di dalam dunia ini. Yohanes pasal 20 ayat 21 mengatakan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, Tuhan mengutus kita. Tuhan punya misi untuk kita. Kemana kita diutus? Kemana saja. Dengan kata lain, kita harus menjadi duta-duta Kristus. Misi yang dari Tuhan adalah untuk menyebarkan berita baik, yaitu salib dan kubur yang kosong, kasih dan kebangkitan yang dari Tuhan. Pesan ini harus dibagikan kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, kepada keluarga kita, kepada kenalan-kenalan kita. Yesus ingin kita memberitahu dunia ini bahwa mereka punya kesempatan untuk berdamai dengan Bapa di surga, dan mereka punya kesempatan untuk menerima keselamatan yang disediakan melalui kehidupan Yesus Kristus. Yesus sudah menyelesaikan misinya, yaitu menjadi jalan dan pintu menuju kepada Bapa di surga. Sekarang tongkat estafet itu diberikan kepada saudara dan saya, yaitu supaya semakin banyak orang masuk melalui pintu itu dan berjalan melalui jalan itu, sehingga banyak orang bertemu dengan Bapa di surga. Kalau saudara melihat dalam firman Tuhan, para rasul dengan cepat mereka meresponi misi ini. Mereka langsung bergerak dengan cara yang luar biasa. Petrus yang dulunya seorang penakut, bahkan dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian dia menjadi penginjil yang luar biasa. Paulus yang dulunya dia adalah penganiaya pengikut Kristus, tetapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Yesus Kristus, dia menjadi rasul, menjadi penginjil yang luar biasa. Thomas yang dulunya meragukan kebangkitan Yesus, dia menjadi penginjil di India. Dan kalau sampai saat ini di seluruh dunia ada 1/3 penduduk bumi menjadi pengikut Kristus, itu karena ada orang-orang yang menyadari bahwa kebangkitan Yesus memotivasi mereka untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kasih karunia yang tersedia bagi seluruh umat manusia. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, dan mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus yang telah membangkitkan kita. Mari sama-sama katakan setelah saya. Saya hidup tidak untuk diri saya sendiri, tetapi saya hidup untuk Kristus yang telah membangkitkan saya. Mari beritakan kematian dan kebangkitan Yesus kepada seluruh dunia. Membawa Injil kepada seluruh bangsa, ke teman-teman kita. Ini adalah misi kita di dunia ini. Yang ketiga, kita memiliki janji dari Tuhan. Ya. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita sebuah janji yang luar biasa dari Tuhan. Setelah Yesus bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada kita orang percaya. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa kekristenan begitu cepat penyebarannya? Karena ada kuasa Roh Kudus yang dicurahkan kepada orang percaya. Setelah 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan kemudian dia naik ke surga. 10 hari sesudah itu
Yesus, Roh Kudus dicurahkan untuk kita manusia dan itu mengubahkan segalanya. Mengapa Tuhan mengutus Roh Kudus atau mencurahkan Roh Kudus ke atas kita? Ada maksud, saudara. Maksudnya, tujuannya adalah Tuhan tidak menghendaki kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak mau kita hidup dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa itu Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya? Karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan untuk menghibur kita, untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita, untuk membantu kita berdoa, untuk menuntun kita, untuk menguatkan kita kembali. Efesus pasal 1 ayat 19-20, redaksi bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca bersama-sama. Dan betapa hebatnya Allah bekerja dengan penuh kuasa di dalam kita yang percaya. Kuasa Allah itu sama seperti kuasa luar biasa yang dipakainya ketika menghidupkan kembali Kristus dari kematian dan memberikan kepadanya kedudukan tertinggi bersama-sama Allah di surga. Kuasa kebangkitan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga bekerja di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kalau kuasa itu sanggup membangkitkan Yesus dari kematian, maka tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuasa itu pasti sanggup memulihkan rumah tangga kita. Kuasa itu sanggup memulihkan keadaan finansial kita. Kuasa itu sanggup memberikan ide-ide baru dalam kehidupan kita. Kuasa itu sanggup memulihkan semangat yang patah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan kuasa kebangkitannya itu, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi hari esok. Dengan janji-janjinya itu, kita memiliki jaminan akan hari esok. Itu sebabnya saudara tidak perlu takut. Kubur telah kosong. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Sehingga saudara memiliki damai sejahtera, saudara memiliki visi, dan saudara memiliki janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan menolong kita semuanya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa karena kebangkitan Yesus ada masa depan untuk kita semua. Ada masa depan untuk saudara dan saya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah ada di masa depan kita untuk saudara dan saya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Dari awal Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan,
saudara dan saya. Saudara memiliki damai Tuhan. Saudara memiliki misi kehidupan ini, dan saudara memiliki janji-janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara tidak perlu takut akan krisis yang sedang dihadapi saat ini, karena Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah ada di sana untuk menolong kita, untuk menyertai kita dan menguatkan kita. Yang perlu kita lakukan pada hari ini adalah kita mau berkata, Tuhan, aku mau hidup bagimu, yang telah membangkitkan aku, yang telah menebus aku, yang telah membebaskan aku dari dosa. Aku mau hidup bagimu Tuhan. Tuntun saya, pimpin saya, berkati hidup saya. Mari jemaat Tuhan, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi, dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Jemaat yang ada di rumah, mari angkat suaramu bersama-sama, sebab Dia hidup, ada hari esok. Dan Yesus Kristus sudah menyediakan masa depan yang luar biasa bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak gentar dalam menatap hari esok, karena ada damai sejahtera Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada janji Tuhan yang selalu menguatkan kami dan menjamin masa depan kami. Tuhan Yesus, terima kasih telah mati dan bangkit untuk kami. Terima kasih telah mengasihi kami. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Kami mau hidup bagimu. Kami mau memberitakan kematian dan kebangkitanmu, dan kami mau menjadi saksi untuk kemuliaanmu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hidupmu menjadi berarti karena Yesus telah bangkit. Berkati kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu. Janji-janji Tuhan selalu menguatkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, melindungi, menjaga, tudungi dengan kasih karunia-Mu dan berkat-berkat-Mu, penjagaan-Mu, menjauhkan mereka dari bahaya, sakit, penyakit, Tuhan, dan hal-hal yang tidak kami inginkan. Karena kami tahu Tuhan Immanuel selalu menyertai kami. Terimalah berkat dengan iman di dalam nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati berkata, amin.